Halo teman-teman, hati-hati bulan Desember ini DC Lapangan akan lebih agresif menagih. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ada beberapa faktor yang mendasari ini. Jadi saya akan beberkan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, faktor kenapa kok bulan Desember ini akan banyak penagihan pinjol langsung ke rumah, lebih agresif menagih dan lebih intimidatif, itu karena tuntutan kejar target ya teman. Jadi kita tahu untuk yang namanya developer itu sebenarnya pihak ketiga yang disewa oleh pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi dia tidak bagian dari aplikasi pinjaman online tersebut, tapi dia menyewa orang-orang tertentu yang memang kerjaannya menagih orang seperti itu teman. Jadi teman-teman harus pahami ini. Jadi akan ada yang namanya target harian, target mingguan, target bulanan. Untuk yang namanya developer itu bertanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu pinjaman online yang telah membayar dia, dan ada fee khusus jika memang targetnya terkejar ya teman. Tapi jika umpamanya targetnya tidak terkejar, itu artinya akan ada yang namanya sanksi pinjaman online kepada developer itu, bahkan bisa mungkin akan dipecat hari itu juga ya teman, karena tidak memenuhi target harian. Dan ini menjadikan developer lebih rajin lagi, lebih agresif lagi ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami tentang ini. Jadi kalau umpamanya developer datang itu semata-mata karena mereka juga dituntut target oleh yang namanya aplikasi pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham tentang ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah pinjaman online ingin tutup buku di akhir tahun. Nah, ini biasanya tiap tahun untuk akhir tahun, akhir bulan seperti ini, Desember ini biasanya akan ada tutup buku. Jadi mau nggak mau pinjaman online akan menggenjot yang namanya tutup buku mereka di bagian yang bagus ya teman. Jadi mungkin akan lebih mengintensifkan atau mengerahkan developer. Biasanya ini Desember ini biasanya ada banyak developer baru ya teman, karena mereka direkrut oleh pinjaman online baru-baru untuk menagih teman-teman langsung ke rumah ya teman. Jadi mohon berhati-hati jika memang belum bayar atau malah galbay di aplikasi pinjaman online, akan ada penagihan yang lebih agresif di bulan Desember ini. Karena ya mau tutup buku, mau nggak mau mereka menggenjot penghasilan mereka dengan yang namanya merekrut DC lapangan baru. Jadi jangan heran jika sekarang makin agresif, makin militan ya teman, karena mau tutup buku, menggenjot target mereka. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah pinjol takut kena sanksi OJK. Nah, OJK sendiri sudah menerapkan yang namanya batas maksimum untuk kredit macet itu berkisar di 5% teman. Jadi umpamanya kita ada pinjaman itu kalau tidak bayar itu akan masuk ke persenan yang galbay teman. Jadi OJK menetapkan 5%. Jadi umpamanya kita tidak bayar tagihan, itu kita akan yang namanya ditagih oleh developer karena dia merasa kita adalah bagian yang 5% itu. Jadi jangan sampai lebih dari 5%. Ada banyak kasus kemarin yang sudah lebih 5%, itu akan kena sanksi administrasi dari OJK. Dan tercatat sekarang 1/4 dari pinjaman online itu sekitar 25 aplikasi itu kena kredit macet di atas 5%. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa OJK akan memberikan sanksi-sanksi khusus. Sanksi itu berupa sanksi administrasi. Itu yang pertama teman, kalau dinilai tidak bisa, langsung sanksi PKU, pembatasan kegiatan usaha. Artinya teman-teman tidak bisa daftar di aplikasi itu, teman-teman tidak bisa mencairkan apalagi untuk yang lainnya, itu karena kena sanksi OJK. Jadi pihak pinjaman online juga mewanti-wanti ini jangan sampai kena kredit macet 5%. Ada kemarin pinjaman yang mulai dengan cara ekstrim ya teman. Jadi mereka melunasi pinjaman-pinjaman kecil, itu berlaku di Shopee PayLater. Jadi jangan heran jika teman pinjam di Shopee PayLater pinjamannya 200.000, 300.000, itu tahu-tahu lunas sendiri karena Shopee PayLater itu takut dengan sanksi OJK. Jadi mereka mulai melunaskan pinjaman-pinjaman kecil agar mereka terbebas dari yang namanya sanksi OJK untuk 5% ini. Jadi mengenjot agar turun ke 4%, 3%, 2% teman. Jadi ini menjadi indikasi bahwa memang pinjaman online juga takut dengan OJK. Kita harus terus pantau tentang masalah ini. Jadi saya harap teman-teman yang sudah galbay atau tidak bayar tagihan harus lebih berhati-hati, karena bulan Desember ini akan lebih masif datang ke rumah teman-teman, akan lebih mengintimidasi teman. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, karena saya sudah jelaskan di sini sebab-sebabnya. Nah, video singkat dari saya semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupannya lebih baik.